kakak semuanya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah guru sekolah minggu yang luar biasa pada pagi hari ini. Nama saya Hermanto Nugroho, panggilannya Kak Manto, dan saya melayani anak-anak sejak tahun 96. Saya mencintai anak-anak karena saya lihat anak-anak itu punya potensi yang besar, tapi nggak banyak orang menggarapnya. Nah, kalau hari ini kita ada di sini, ini pasti Pak Kakak Skomo bahwa setuju bahwa kita harus mulai memikirkan masa depan gereja kita, yaitu dengan main anak-anak. Ini ada yang di pantai ya, ada yang di rumah dengan santai. Luar biasa ya, kalau by Zoom ya, di mana aja ada boleh ya Kak. Nah, eh, terima kasih buat Kak Hendra yang mempercayakan saya untuk hadir di sini. Di sini ada 102, 133 orang ya Kak, Ya Kak, yang saya kunjungin. Kak Besti ya, Kak Betsy ya, oke. Baik, langsung nih Kak. baik Kak, silakan Kak. Oke, langsung ya. Langsung gaspol pokoknya ya. Saya Ya, dikasih waktu hingga pukul 12.30 Kak. Itu betul Kak. include dengan Q&A atau gimana? Sama pertanyaan nanti Kak. Oh gitu ya. Baik, baik. Baiklah, kalau gitu mari kita berdoa supaya Tuhan pimpin, Tuhan sertai agar semuanya lancar. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh berjumpa dengan pahlawan-pahlawan anak yang siap belajar bersama-sama, memperlengkapi Tuhan agar kami semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan maksimal. Berkati Tuhan jaringan kami, biar semuanya lancar dan kami mendapatkan berkat atasnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, saat ini saya sibuk mainin anak-anak, bergabung dengan sebuah yayasan yang mungkin nggak akan tahu, CBN, dan saya hari ini menjabat menjadi ketua training untuk Superbook dan juga ketua kurikulum untuk Superbook. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kurikulum Superbook, boleh tanyakan saya, mungkin bisa koreksi, ada yang salah, boleh kami diberitahu supaya kami memperbaikinya, gitu kan ya. Nah, kan semuanya. Ada yang nggak tahu Superbook? Oh nih, starting have screen will stop other computer sound. Oke. Hmm, tunggu share sound juga. Oke. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah Kak. Aman ya? Baik. Ya, hari ini saya dikasih kesempatan oleh teman-teman dari KKK Bina Warga untuk sharing tentang teknik cerita pada anak-anak. Saya yakin percaya bahwa semua kakak juga udah sering kali mungkin cerita pada anak-anak. Hari ini saya cuma share, mengingatkan, merefresh kembali apa yang sering kakak lakukan semuanya. Nah, sangat bersyukur sekali kalau kita bisa menemukan apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Saya yakin juga percaya bahwa nggak semua orang itu diberikan karunia, talenta untuk melayani anak-anak, terlebih anak-anak yang hari ini kita layani, dan juga mungkin ada guru sekolah minggu atau anak yang mungkin talentanya bukan di bawah firman Tuhan kali ya. Nah, dia akan sangat maksimal kalau dia di praise and worship, mungkin di pujian penyembahan, atau mungkin ada juga yang sangat talented banget di hal-hal lain, seperti halnya mungkin multimedia, segala macam. Nah, hari ini saya menemukan bahwa saya nggak pinter-pinter amat, cuma saya pede aja gitu. Kalau saya suruh bawakan tentang bercerita, saya pede. Karena mungkin saya punya beberapa pengalaman untuk hal ini. Nah, jadi kakak-kakak, apakah kakak sudah menemukan bahwa diri kakak itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk banyak anak-anak dan spesifik lagi, aku tuh bener-bener deh, sepertinya saya itu nyaman kalau buat firman Tuhan.
Atau ada yang bilang, aku nggak terlalu nyaman, aku lebih nyaman kalau bawakan pujian penyembahan. Nah, masing-masing kita pasti punya kelebihan-kelebihan yang seperti itu. Nah, kalau kita bisa menemukannya, itu luar biasa sekali. Nah, kakak, saya juga melihat ada banyak sekali guru sekolah minggu yang terkadang nggak pede, nggak percaya diri ketika ditanyakan kalian itu di gereja bikin apa, melayani apa. Kadang-kadang ada pelayan-pelayan anak yang tertunduk malu dengan mengaku bahwa saya pelayan guru sekolah minggu, melayani anak-anak kecil aja, permisi, gitu-gitu kan ya. Nggak percaya diri, padahal Tuhan berbicara di Efesus pasal 4 ayat 10 hingga 12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Wow, pengajar-pengajar. Berarti kita nih, guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga yang memanggil kita. Baik nabi, penginjil, gembala itu sama. Tuhan yang panggil. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan percayakan, berarti Tuhan pun akan perlengkapi kita. Dan kita nggak boleh minder, nggak boleh kecil hati kalau melihat orang-orang dipakai Tuhan yang luar biasa. Karena ada banyak juga orang-orang yang nggak bisa seperti kita. Saya ingat betul ada hamba Tuhan besar di Jakarta yang bicara pada saya, pada kami semua, bahwa dia bilang, saya pernah diundang oleh sebuah keluarga untuk melayani. Saya pikir untuk melayani orang dewasa. Dia datang dengan pakaian lengkap ala pendetanya, yaitu dengan pakaian jas, dasi, sepatu necis segala macam. Tiba-tiba sampai di situ bahwa, Om, bisa nggak Om bawa firman Tuhan untuk anak saya yang ulang tahun usia 2 tahun dan teman-temannya? Waduh, dia udah biasa bawa firman Tuhan untuk jemaat di ribuan orang, di lapangan, segala macam. Tapi ketika ditembak, mani Tuhan untuk anak-anak kecil, dia keringetan. Dia bilang saya tuh udah hilang akal. Harus bagaimana ya, kata saya gitu kan. Walaupun saya bisa melucu, tapi itu kan lucu orang dewasa, bukan anak kecil. Pasti nggak nyambung nih. Ya, dia mulai bawakan firman Tuhan, 10 menit pertama sepertinya nggak bekerja dengan baik. Segala sesuatunya kayaknya fail. Dia buka baju jasnya, dia buka nggak gampang untuk menjaga sekolah minggu. Makanya menjaga anak pun agak jarang diminati oleh banyak orang. Kenapa? Mungkin satu susah dan juga mungkin gampang. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Tapi sebenarnya susah juga sih. Oke, lanjut ya Kak. Nah, sekarang kita akan masuk tentang bercerita. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak-anak. Metode bermain, metode eh, nonton film gitu kan, metode drama, metode diskusi, metode segala macam. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu metode, yaitu metode bercerita. Seperti apa sih bercerita itu? Nah, oke. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan yang kita bawakan dengan metode bercerita itu adalah firman Tuhan yang bisa mengubahkan anak-anak. Firman Tuhan yang bisa menyembuhkan anak-anak. Kita harus yakin itu. Karena ada banyak anak-anak guru sekolah minggu yang saya lihat, yang saya amati, mereka itu membawakan firman Tuhannya seperti nggak punya keyakinan bahwa firman Tuhan yang dia beritakan itu akan mengubahkan. Firman Tuhan bahkan itu bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang yang sakit, segala macam. Nah, kita perlu yakin, kita perlu beriman, kita perlu firm banget bahwa apa yang aku bicarakan, apa yang aku sampaikan kepada anak-anak, ini adalah firman Tuhan yang bisa mengubahkan anak-anak yang tadinya mungkin nggak baik menjadi baik, yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya nggak cinta Tuhan menjadi cinta Tuhan. Dan kita pun harus yakin bahwa firman Tuhan yang kubawakan ini pun adalah firman Tuhan yang mampu menyembuhkan hati anak-anak yang terluka. Sehingga kalau kita punya keyakinan itu, kita akan bahkan firman Tuhan dengan percaya diri. Tuhan sertai pastinya. Beriman bahwa apa yang aku bicarakan, aku sampaikan adalah firman Tuhan. Bukan
hal yang fiktif, tapi ini kisah nyata yang aku ceritakan pada anak-anak bahwa ini bisa terjadi atas diri anak-anak jikalau kita juga percaya. Dan ada beberapa hal yang kita harus pahami sebelum kita bercerita dengan luar biasa. Yang pertama adalah sikap batin. Apa artinya ini? Nah, kakak-kakak, kita itu membawakan firman Tuhan untuk anak-anak. Sehingga apa yang kita miliki di hati kita, di batin kita, itu akan mentransfer. Itu akan terbawa dan akan diterima oleh anak-anak. Makanya sikap batin seorang guru sekolah minggu itu penting sekali. Apa yang harus ada sebelum kita bercerita pada anak-anak yang ada di batin kita? Yang pertama adalah sikap hati mengasihi anak-anak adalah pribadi yang harus kita bela. Anak-anak itu adalah pribadi yang harus kita benar-benar perhatikan. Kita harus mengasihi mereka seperti halnya Allah atau Tuhan mengasihi mereka. Kita nggak boleh melihat anak-anak itu sebagai suatu hal yang membuat susah. Aduh, anak-anak tuh buat susah segala macam. No, no, no. Tapi kita harus melihat anak-anak ada pribadi yang harus kita kasih. Mereka itu adalah pribadi-pribadi kecil, mini, yang nggak berdaya kalau nggak kita tolong. Mereka itu pribadi-pribadi kecil yang perlu juga pertolongan Tuhan. Perlu juga diselamatkan. Maka dari itu, sikap hati kita sebelum kita membawakan firman Tuhan pada anak-anak adalah mengasihi Tuhan. Dengan demikian, maka ketulusan kita akan ditangkap oleh mereka. Kasih kita pada Tuhan, pada anak-anak pun akan ditangkap oleh mereka. Yang kedua, bagian B, memiliki kesucian hidup di hadapan Allah. Ingat, firman Tuhan yang kita bawakan itu adalah firman Tuhan yang akan mengkoreksi mereka, tapi terlebih dahulu juga mengkoreksi kita. Kalau kita bilang bahwa kita harus hidup benar di depan Tuhan, kita pun berusaha hidup benar di depan Tuhan. Suci di depan Tuhan karena hanya dengan kesucian hidup kita, maka mereka akan melihat Allah yang bisa menjaga kesucian hidup kita, maka mereka pun akan melihat Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan hati yang suci, maka kita akan melihat Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang C, jiwa yang penuh dedikasi untuk kerajaan Allah. Apa artinya? Bahwa kita akan bela kepentingan anak-anak. Kalau di gereja kita ada sermon, ada doa sebelum kita melayani, kita akan hadir dengan penuh sukacita. Yes, aku akan hadir di sermon itu. Yes, aku akan ikut doa sama kakak yang lain. Aku akan persiapan dengan maksimal supaya mereka anak-anak diberi makan dengan kenyang dan kemakanan kita sehat karena kita sudah persiapan. Ini adalah dedikasi. Kita nggak bisa mengajarkan pada anak-anak untuk punya kerinduan, semangat, kalau kita pun nggak punya semangat kerinduan itu. Kita nggak bisa mengajar pada anak-anak untuk mereka membela Tuhan, pelayanan Tuhan, kalau kita pun nggak punya dedikasi itu. Makanya apa yang kita miliki itu yang bisa kita berikan pada anak-anak. Kita nggak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki buat mereka. Apa yang kita miliki itulah yang bisa kita berikan pada mereka. Kita memiliki kasih, kesucian hidup, dedikasi, maka itulah yang akan kita berikan dalam cerita kita kepada. Makanya penting sekali sebelum kita melangkah ke teknik-teknik yang juga bisa kita pelajari, tapi yang penting adalah sikap batin kita, hati kita mengasihi anak-anak, kesucian hidup, dan penuh dedikasi untuk kerajaan Allah. Selanjutnya, integritas. Untuk dapat bercerita dengan baik, kita perlu sekali memahami integritas. Artinya, apa yang kita ajarkan itu juga yang kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi guru-guru pelayan anak yang hanya mampu mengajarkan tapi nggak mampu melakukan. Saya belajar dari sebuah website, dibilang begini,
Ada 4 kriteria guru. Yang pertama adalah medium teacher. Dia adalah guru yang hanya mampu mengajarkannya. Oke, berarti dia hanya menghafal dan ajarkan itu. Yang kedua, ada namanya good teacher. Nah, good teacher ini apa? Guru yang mampu mendemonstrasikan apa yang dia pahami, ya kan? Mendemonstrasikan, yang dia pahami, gitu-gitu. Sorry, yang ketiga adalah excellent teacher. Excellent teacher itu adalah guru-guru yang hanya bisa mendemonstrasikan apa yang dia pahami. Yang keempat adalah great teacher, guru yang menginspirasi. Wow. Saya yakin percaya ketika guru-guru punya Ada integritas kecil-kecil lagi anaknya. atas kehidupannya, pasti guru tersebut akan menjadi guru yang great teacher, guru yang mampu menginspirasi kehidupan anak-anak yang diajarkannya. Karena apa yang diajarkan, dia lakukan. Sehingga dia tahu di mana sulitnya melakukan firman Tuhan. Di mana nikmatnya ketika kita melakukan firman Tuhan. Itulah guru menginspirasi. Maka dari itu, kita penting sekali punya integritas. Dia tahu betul apa yang diajarkan, dan dia paham betul apa yang diajarkan karena dia pun melakukannya. Lanjut, yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, guru-guru yang tugasnya mengajar itu harus sering belajar. Karena dengan kita mengajar tanpa belajar, maka apa yang kita ajarkan, metode seperti yang kita ajarkan, itu pasti akan monoton, gitu-gitu aja. Nggak ada bedanya. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, minggu ke minggu, kok nggak ada bedanya ya, nggak menginspirasi. Nah, makanya penting sekaligus sekolah minggu itu adalah guru yang haus untuk belajar. Pengetahuan menjadi hal penting. Kita bukan hanya belajar tentang firman Tuhan, tapi ada hal lain yang berkaitan dengan anak-anak kita belajar. Kita harus belajar supaya kita nggak ketinggalan zaman. Karena kita harus menjadi guru yang relevan, yang mampu menjawab tantangan zaman hari ini. Apa yang kita ajarkan hari ini akan berbekas buat tahun ke depan. Dan kita perlu memahami generasi AI, generasi Z atau Alpha yang kita ajar itu seperti apa. Pasti nggak sama seperti waktu kita kecil. Ada perbedaan yang sangat jauh yang harus kita jembatani itu. Makanya kita penting sekali untuk memiliki pengetahuan dengan banyak belajar firman Tuhan dan yang berkaitan dengan anak-anak. Nah, kakak, sebelum kita bahas firman Tuhan, ada namanya persiapan khusus, ada persiapan umum. Kalau tadi itu sikap batin, sekarang kita lanjut ke persiapan khusus dan persiapan umum. Yang khusus itu apa? Kita harus menentukan tujuan cerita. Kalau kita mendapatkan kurikulum dari gereja atau mungkin dari bina warga atau apapun itu, yuk cari tahu apa tujuan dari firman Tuhan yang aku bawakan hari ini. Nah, firman Tuhannya. Jangan tengah jalan berhenti, tapi sampai di sana. Maka dari itu penting sekali kita memahami itu. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan keadaan pendengar atau anak-anak. Usia berapa nih anak yang kita ajarkan? Pastinya kita bakal firman Tuhan bercerita beda anak balita sama anak SD. Kalau balita jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja. Selanjutnya kita ajarkan mereka dengan metode apa? Bermain. Firman Tuhannya mungkin cukup 2-3 menit, tapi permainannya panjang. Tapi dalam permainan pun kita menyisipkan, memasukkan firman Tuhan supaya mereka pun belajar sambil bermain. Nah, jadi penting sekali mengerti anak-anak usia berapa yang kita ajak supaya kita tepat. Jangan sampai kita ngomongnya terlalu anak-anak, terlalu untuk balita, padahal yang kita ajarkan anak usia besar.
Seperti hanya, Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Padahal yang kita ajarkan adalah anak-anak usia kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka mereka bilang, aduh kak lebay, lebay gitu kan ya. Nah, makanya tahu umur berapa nih. Pendidikan. Anak yang kita ajar itu adalah anak-anak yang kebanyakan international school atau negeri di Kendari, Sulawesi, di Jawa Timur. Nah, karena mungkin beda-beda, makanya penting sekali mengetahui grade pendidikannya di mana dan lingkungan. Hmm, lingkungannya yang orang Sunda nih, jadi harus sedikit agak-agak kesunda-sundaan kalau bisa. Jawa nih, Jawa-Jawaan gitu. Jok apa nih yang copas nih buat anak-anak orang Jawa, anak-anak orang Sunda, anak-anak Jakarta, anak Kendari, anak Cinere gitu kan. Nah, tahu lingkungan seperti apa? Oh, yang aku ajar itu anak-anak yang lingkungannya adalah lingkungan kebanyakannya eh, orang-orang yang berpendidikan, anak sekolahan. Oh, berarti educate sekali. Kita perlu beda ngomongnya. Lalu umum nih, apa saja nih? Tentukan pasti ke guru memahami cerita yang sampaikan. Saya suka miris ya, ada banyak guru sekolah minggu yang nggak tahu ceritanya. Saya pernah menjumpai guru sekolah minggu, dia cerita tentang Daud dan Goliat. Nggak sampai habis, anak tanya, Kak, itu Goliatnya mati apa enggak ketika melawan dengan Daud? Dia tanya, Kak, Goliatnya mati enggak sih? Gitu. Berarti dia enggak paham betul firman Tuhan itu. Dia enggak ya ketika dikalahkan oleh Daud, mati enggak sih? Hmm. Penting sekali kalau kita memahami cerita itu, baca perikop sebelumnya dan perikop selanjutnya supaya utuh. Jangan cuma satu ayat dia baca lalu tafsirkan, nggak boleh Kak. Sebagai sekolah minggu harus paham betul cerita alurnya seperti apa. Tentukan alurnya, pendahuluannya seperti apa nih. Penting sekali kalau saya makan firman Tuhan pada anak-anak, saya akan lebih lama di pendahuluan. Karena pendahuluan itu adalah awal mula anak-anak tertarik apa tidak dengan firman Tuhan yang kita bawakan. Jadi saya akan lebih lama memikirkan seperti apa pendahuluannya supaya enak lanjutnya. Karena kalau pendahuluannya udah nggak menarik, nggak menyenangkan, nggak eye catching, nggak membosankan, anak-anak udah nguap duluan. Udah males. Nah, makanya penting pendahuluan. Kalau isi cerita harus mengandung kebenaran. Ada banyak guru sekolah minggu yang tergiur untuk menceritakan kesaksian-kesaksian orang lain atau kesaksian itu dirinya. Itu baik, itu oke, tapi ingat porsinya jangan terlalu banyak. Yang harus diperbanyak Tuhannya, kebenarannya. Misalkan kita disembuhkan Tuhan. Simpel aja, saya disembuhkan Tuhan dari sakit A. Itu karena saya percaya Tuhan. Itu karena saya taat sama Tuhan. Itu karena saya berdoa sama Tuhan. Sehingga yang menjadi boldnya adalah Tuhan yang menyembuhkannya. Bukan karena akunya, tapi Tuhannya. Nah, gitu. Yang ketiga, cerita yang baik harus mengandung sesuatu yang mengubahkan seseorang ke arah lebih baik. Ada keinginan, ada kerinduan anak-anak untuk berubah. Jangan sampai ceritanya cuma menginspirasi tapi nggak menggugah. Keren ya, bagus ya kisahnya, tapi nggak ada niatan dari pendengar untuk berubah. Nah, makanya penting sekali kita harus membawa anak-anak sampai mengambil komitmen untuk berubah. Aku mau berubah. Setelah aku mendengar firman Tuhan tentang Musa yang taat, aku mau berubah. Setelah aku mendengar firman Tuhan dari Daud yang pemberani, aku mau berubah.
setelah aku mendengar firman Tuhan dari Petrus yang bimbang dan menjadi yakin aku mau berubah. Itu tuh. Di mana letaknya? Di mana kliknya? Di mana klimaknya? Sehingga akan membawa anak-anak ingin berubah. Itu penting sekali persiapan seperti itu. Kadang ada banyak guru sekolah minggu yang tergiur supaya dibilang hebat, dibilang keren, dibilang luar biasa. Seringkali memasukkan istilah-istilah yang sebenarnya buat anak-anak itu susah paham, nggak ngerti, gitu kan. Adik-adik, dosa adalah hamartia, yang artinya luncas, nggak tepat sasaran. Bagi orang tua, anak muda mungkin itu oke. Tapi buat anak kelas kecil, anak SD, apa sih nggak paham, nggak ngerti, gitu kan. Istilah-istilah enggak ke barat-baratan, gitu-gitu, gitu kan. Sehingga anak-anak tuh mengeritkan dahinya, apa sih kan nggak paham, apa sih maksudnya, gitu-gitu. Nah, penting sekali kita mampu menyederhanakan kata. Lebih baik kita menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga anak mengerti dibandingkan pakai kata-kata yang setinggi langit tapi anak nggak ngerti. Buat apa? Supaya bilang pinter, keren, nggak penting. Yang penting adalah anak-anak mengerti. Bukan dibilang kerennya karena bahasa Inggrisnya, kerennya bahasa Yunaninya, Ibraninya, atau istilah-istilah lain. Tapi yang penting adalah anak mengerti. Dulu saya punya dosen bahasa Ibrani Yunani. Ketika dia mau ambil gelar doktor, katanya di Indo tuh nggak ada mampu yang mengerti apa mampu menandingi dia sehingga dia ya jago banget. Betul, tapi dia jago untuk dirinya sendiri. Ketika kami diajar oleh beliau, kami susah mengerti karena dia nggak mampu menyederhanakan kata. Hmm. Tapi ketika kami belajar dari orang lain, oh gini maksudnya. Tapi kenapa ya Bapak itu ngomong gini? Itu bahasa tingginya. Ini simpelnya gini nih. Oh gitu. Nah, jadi kita harus pandai menyederhanakan kata, Kak. Apa saja nih? Kata kerja. Contoh ya, Maria dan Yusuf melakukan perjalanan jauh, ya kan? Perjalanan jauh itu kata kerja, tapi akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak dengan berkata, Maria dan Yusuf berjalan jauh sekali dari Bethlehem ke Mesir. Dibandingkan perjalanan jauh dari Bethlehem ke Mesir. Abstrak sekali kalau katakan perjalanan. Mereka akan lebih paham ketika kata bahwa berjalan jauh sekali. Nah, jadi kata kerja ini mampu dimengerti oleh anak-anak ketika kita mampu menyederhanakannya. Akan lebih berarti, akan lebih mudah dibayangkan oleh anak-anak dengan kata rubuh, ya kan? Dia rubuh, dia tumbang, gitu kan? Dibandingkan jatuh. Jatuh itu kayak satu hal yang lebih ringan dibandingkan dengan rubuh. Tapi kalau rubuh kan berarti membayangkan sesuatu yang besar jatuh. Kata yang melukiskan. Lalu kata sifat nih, orang itu sangat kaya. Adik-adik, kakak bapak Tuhan ada orang yang sangat kaya. Dia memiliki dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Nah, kata kaya ini menjadi PR besar buat si pendengar atau anak kita, ada di kita. Karena kalau kita punya 10 orang anak di kelas kita bilang ada orang yang sangat kaya, nah maka
anak-anak yang mendengar kata kaya itu mulai menafsirkan, menerjemahkan kata kaya. Kata anak depan nih, di depan, satu orang anak di depan. Oh, kaya itu kata mama, seperti orang tetangga kita, sebelah kanan kita, dia kaya. Dia punya mobil 3, dia orang kaya. Lalu kata anak yang duduk di belakang, oh orang kaya, kata mama, orang kaya itu seperti tulang aku yang tinggal di Jakarta, dia kaya. Nah, terus kata orang yang tengah nih, oh orang kaya itu seperti Pak Haji yang punya toko besar dan punya istri 2, itu orang kaya. Nah, bayangin, 10 anak akan memiliki 10 definisi tentang kaya. Kalau kita tidak mendetilkan, menjabarkan, mengurai apa kata kaya. Jadi gimana sebaiknya? Gini, jadi ada orang kaya, dia memiliki banyak sekali ternak. Ada kambing domba yang begitu banyak, ada onta yang begitu banyak, lembu sapi, babi, dan untuk mengurus semua itu dia punya banyak pembantu untuk mengurus semua binatang piaraannya. Nah, jadi sama tuh kata kaya yang dimaksud oleh si pencerita dipahami oleh anak-anak, oh kayaknya itu seperti ini, bukan seperti bayanganku. Nah, jadi anak tahu dengan tepat, kayaknya seperti itu. Jadi kakak, ada orang pendek, segimana pendeknya? Ada orang miskin, semiskin apa dia? Ada orang yang berkulit hitam, sehitam apa dia? Saya itu hitam. Kalau di tengah-tengah orang-orang Manado, orang Chinese, saya hitam. Maaf-maaf ya, tapi saya terbilang putih kalau saya terjemahkan lebih lagi, didetilkan, dijabarkan. Lalu kata langsung, yang dimaksud sini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh tokoh yang sedang kita ceritakan. Ketika sampai depan pintu, Andi berseru, Bu, aku lapar. Enggak, bukan gini. Ketika sampai depan pintu, Andi berseru pada ibunya bahwa ia lapar. Jadi lebih baik menggunakan kata langsung. Ketika Daud menghampiri Goliat, dia berkata dia berani pada Goliat. Atau begini, lebih enak ketika Daud menghampiri Goliat, Daud berkata, "Hai Goliat, aku berani lawan kamu." Nah, anak-anak itu lebih mudah memahami ketika kata langsung, "Hai Goliat, aku berani lawan kamu karena aku bersama dengan Tuhan, Allah semesta alam." Nah, dibandingkan ketika Daud sampai depan Goliat, dia berkata bahwa dia berani melawan Goliat karena Allah menyertainya. Kurang enak, kurang pas, kurang menarik. Tapi kalau ucapan langsung itu lebih pas, lebih menarik. Lalu selanjutnya, hindari istilah yang sulit dimengerti oleh anak-anak. Bagi anak kelas kecil ya Kak, tolong jangan sampai keluar istilah-istilah yang susah dipahami. Karena kita mendapatkan anugerah Tuhan. Nah, anugerah. Anugerah apa? Anak-anak balita pasti nggak paham anugerah. Jadi gimana Kak Manto? Ganti. Adik-adik, kita bersyukur sekali kita mendapatkan hadiah dari Tuhan yang begitu besar, yaitu keselamatan. Keselamatan itu apa? Terhindar dari murkanya Tuhan. Murka itu apa? Kan banyak kan? Tuh, jadi kita perlu menerjemahkan atau menyederhanakan kata-kata yang kita ucapkan. 6. Buatlah kalimat-kalimat pendek. Jangan panjang-panjang. Anak capek mendengarnya. Apa tuh? Tapi buat pendek-pendek. Jadi kan itu. Nah, itu tentang kosakata. Lanjutnya nih, vokal, ekspresi, dan gerak tubuh. Nah, kakak-kakak, ada satu moto yang harus kita pahami sebagai guru sekolah minggu. Coba, KGB, KGB siaan nih, GKI Cinere.
Tahu nggak Kak, moto guru sekolah minggu apa? Gue di unmute. Kalau guru sekolah minggu, hmm, ini secara pribadi atau di GKI, Kak? Oke, lanjut. Kak Sui, tolong bantu dong Kak Sui. GKI Cikarang. Boleh bantu Kak Gebinya. Tahu nggak moto guru sekolah minggu apa Kak? Aduh, saya juga masih kurang paham Oke, ya. oke, oke. Nih, moto guru sekolah minggu adalah muka tebal, hati suci. Karena nih, kita itu harus menjadi guru sekolah minggu yang berani untuk jelek di depan anak, ekspresi, gerak tubuh, segala macam. Nah, kita harus berani malu, tapi nggak malu-maluin. Jadi kan, misalkan vokalnya dibikin seperti anak kecil, nggak seperti itu, aku nggak mau. Ah, bukankah itu kita berani malu tuh para anak-anak? Bayangin ya buat anak-anak muda yang mungkin baru pertama masuk jadi di sekolah minggu terus buat firman Tuhan ada pasangan yang dia incer, ya ampun gue kalau ngomong kayak gini ilfil nggak ya gebetan gue itu. Nah, tapi gue sekolah minggu motonya muka tebal hati suci, nggak apa-apa Kak bikin muka jelek ke depan anak-anak supaya anak mengerti, jadi ekspresinya harus nggak apa-apa bikin jelek. Oke ya. Lanjut ya, Kak. Oke. Nah, varian nada, kecepatan, dan bahasa. Pembawa firman Tuhan, pembawa cerita, dapat mendramatisir ketika sedang membawakan cerita. Intonasinya tiba-tiba naik. Ada apa dengan kamu? Apa? Gitu. Atau mungkin, maafkan, aku tidak sengaja mengambilnya. Itu kan. Ada tinggi, ada rendah, volume besar kecil, kecepatan. Misalkan, wah, dia hah, hah, gitu kan. Aku tidak mengerti apa katamu. Oh, kau sedang berkata-kata dengan siapa? Itu kecepatan atau bahasanya. Bukankah? Nah, seperti itu suara. Ada saya eh, Tuhan karuniakan memiliki talenta di suara ini. Nah, jadi kakak seperti halnya suara ya. Saya punya suara itu misalkan suara anak kecil. Hah? Aku tidak tahu apa yang diminta oleh Mama. Jadi aku nggak ngerti deh. Sebaiknya kau bilang pada mamamu, tanya baik-baik apa yang dia minta. Aku sudah bilang padanya, Nek, tapi dia nggak mendengarkan aku. Ah, memang anak ini tidak mendengarkan dengan baik-baik, sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan orang tua. Yang bisa kita pelajari. Gimana belajarnya Kak Manto? Tetap usaha ya Kak. Artinya apa? Ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Ada banyak cara nih. Ada kakak tekniknya namanya teknik A I U E O. Kakak tahu teknik A I U E O? Hah? Nggak tahu ya? Oke, sebentar. Eh, apakah share screen saya dikelihatan Kak? Bentar, saya stop dulu ya, supaya kakak perhatikan saya nih. Nah, untuk teknik A, I, U, E, O, A itu adalah suara kita. Tolong di-unmute semuanya. Oke, di-unmute semuanya. A, A, Oke. A,
Bilang halo. Halo. Gitu. Kabar. Apa Halo. kabar? Hai Kita kabar. A. Ah. Kalau I, Ini bukan seperti itu. Halo semuanya. Apa kabar? kayak ih, bukan seperti itu. A, I, aku sepertinya tidak tahu apa yang aku lakukan. Maaf ya, maaf ya. Aku tidak tahu seperti apa yang aku lakukan. Ada apa di sana? Eh, Eh, Tidak semuanya begitu. semuanya. Kalian harus tahu semuanya ini. Kalian Jangan harus sampai tahu tidak tahu. semuanya. itu Eh, itu. eh, Kalau O, itu kita bayangkan orang yang gemuk, gendut kayak giant. Maaf ya, aku sehingga kamu kesempitan ya. Maaf ya, maaf. siapa? Oh, iya ya. Aku giant. Aku giant, aku giant. Giant. Coba A, Bisa ngelempar. kita bilang apa kabar? 1, A. 2, 3. Apa kabar? Senang Kabar. dong suara kita kan ya. Coba yang I. Kamu ada di mana? Memang U tuh hampir mirip dengan O, tapi U tuh lebih light. Yang E banyak untuk suara setan. Aku tidak tahu. Aku bekas. Dan kalau O itu Apa kabar? aku giant. Pelajari ya. Lanjut ya Kak. Keren. Keren. Yang penting kita mau berusaha pasti bisa. Oke. Oke, sekarang lanjut. Penekanan. Nah, penekanan itu berfungsi untuk memfokuskan perhatian anak-anak pada satu aspek yang penting atau kata kunci. Biasanya dikombinasikan dengan kata tubuh. Misalkan, dia begitu berani menghadapi orang yang begitu besar. Dia begitu berani. Itu penekanan. Jadi ada kata-kata yang agak dipelankan, ditegaskan, disertai dengan gerak tubuh. Daud begitu berani menghadapi orang yang begitu tinggi dan besar. Itu penekanan. Jadi kalau kita menekankan sesuatu, ingat, bicaranya agak sedikit berat, dan intonasinya dibesarkan, frekuensinya dilambat. Contohnya, Yesus begitu sedih. Kanan itu gitu. Lanjut. Pemberian waktu atau pause atau jeda. Tidak tabu dalam bercerita, kita berhenti sejenak untuk mendapatkan perhatian anak. Itu dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi, hening. Dan ini untuk ini memberi kesempatan anak untuk menghayalkan peristiwa yang kita ceritakan. Ketika Tuhan Yesus berkata di depan kubur Lazarus, dia berkata, Lazarus, keluarlah. Tiba-tiba di dalam kubur itu muncul sosok yang gak asing buat mereka, yaitu Lazarus. Nah kakak, kita bilang, Lazarus, keluarlah. Saya kasih waktu sekitar 5 detik, baru menyambung, muncullah sosok yang tidak asing buat mereka, yaitu Lazarus. Untuk apa tuh?
untuk memberikan kesempatan pada anak-anak menghayalkan ketika Lazarus itu bangkit dari kubur. Dia angkat dan dituangkan ke gelas para tamu. Seketika itu juga air berubah menjadi anggur. Dan semua orang meminumnya dengan penuh sukacita. Anggur yang berasal dari air tadinya. Ketika itu ada berapa detik jeda itu untuk membuat anak-anak menghayalkan air yang dituangkan berubah menjadi anggur. Itu Tika. Lanjut, kontak mata. Penting sekali kita memberikan perhatian ini. Ketika bahkan firman Tuhan, hendaknya mata kita tuh melihat juga mata adik-adik yang ada depan kita. Itu membawa pesan kepada mereka bahwa kamu tuh penting. Dan juga berpesan bahwa dengan mata-mata membentuk hubungan positif dan meneduhkan jiwa. Cie, jiwa. Mempengaruhi secara psikologi anak-anak. Ih, kakak itu bawa firman Tuhan untuk saya karena dia lihat saya. Nah, itu Kak. Biasanya ini guru-guru senior, guru yang udah lama berani menatap mata anak-anak kita. Tapi kadang-kadang guru baru kadang-kadang nggak berani ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Berani aja Kak tatap matanya ya. Petunjuk wajah. Nah, ini ekspresi nih. Kita sedang menciptakan orang gila atau orang yang kerasukan setan, orang gede gerasa, kita bilang, Siapa tadi itu? Sepertinya aku mencium. nah, mukanya harus seperti itu. Kalau dia sedih, muka sedih. Oh, aku sedih. Saya akan stop screen. Saya ingin lihat kakak-kakak. Tolong peragakan. Tolong videonya dihidupkan. Video dihidupkan, kita mau lihat coba siapa yang bisa memperagakan muka-muka yang diminta oleh Kak Manto nih. Coba. Muka sukacita, gampang pastinya kan, ketawa. Ya, sekarang coba muka marah. Muka sebel. Muka kaget. Oh, Nah, kalau muka lapar, Kak? Ya kan? Nah, seorang guru sekolah minggu itu harus mampu mengekspresikan apa yang kita cita-citakan. Jadi muka kita ditekak-tekuk nggak apa-apa, Kak. Nggak mau. Nggak masalah. Mungkin kalau ada gebetannya, ya ampun, muka calon pacar gue kok jelek banget. Nggak masalah, Kak. Demi anak-anak mengerti firman Tuhan, makanya muka tebal, hati suci. Oke, mau tegas kami gitu ya, Kakak. Jadi ingat, jangan malu berekspresi depan anak-anak. Karena itu penting supaya anak-anak yakin, sedih nih, marah nih, seneng nih, gitu kan, gitu-gitu kan. Ketika Marta berjumpa dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, Lazarus, Lazarus sakit Tuhan. Kenapa Marta? Lazarus. Oh, baiklah. Nanti aku datang ke sana. Tunggu aku di sana, Marta. Baik Tuhan, aku pulang dulu. Gitu ya, Kak. Jadi kita harus berani, mukanya jadi jelek demi anak-anak mengerti firman Tuhan yang kita bawakan. Ekspresi. Lanjut. Oke. Pindah posisi.
Jadi jangan berdiri begitu aja ya Kak. Kita harus jalan-jalan dong supaya anak-anaknya aja, tapi kita juga ke tempat-tempat lain kunjungi atau mungkin gitu. Jadi enggak kalau kita di sini mulu anak gini miring aja. Pulang-pulang udah tengleng. Aduh, leherku sakit karena tadi yang Bapak Tuhannya nggak pindah-pindah, gitu aja miring. Jadi kita harus berjalan posisinya pindah-pindah ya Kak, enggak di stay satu tempat aja. Oke, lanjutnya adalah buatlah cerita yang berbeda. Walaupun mungkin firman Tuhan yang kita bawakan hari ini tuh adalah firman Tuhan yang sangat terkenal. Mungkin tentang Daud, tentang Musa, tentang Sakeus, sangat terkenal. Nah, pasti tantangan kan? Walaupun kurikulum mungkin begitu menceritakannya, kita bisa mengkreasikan Kak supaya nggak membosankan. Buatlah cerita yang berbeda. Apa yang harus berbeda? Seperti bilang sekarang bilang, bahwa yang berbeda adalah pembukaannya, sudut pandangnya, cara nutupnya. Kalau firman Tuhan yang kita hari ini itu adalah yang familiar banget tentang Goliat, gimana cara supaya nggak ketahuan? Tapi ketahuan ketika udah tengah-tengah atau udah mau akhir. Ya ampun, ini Goliat dan Daud dan Kak, ya ampun aku baru tahu. Kita pikirkan tuh pembukaannya. Kita renungkan gimana caranya ya. Nanti gitu. Jadi tahu Kak, udah tahu. Kan nggak menyenangkan kan kalau itu firman Tuhan dan Anda bilang udah tahu nih pasti Daud, pasti Sakeus, pasti Musa, pasti Yesus yang disalibkan, pasti. Nah, itu nggak menyenangkan. Nah, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik pembukaan seperti apa ya. Kita cari angle yang lain, jangan angle yang sama, sudut pandang yang berbeda. Oh, cara nutupnya, gimana ya nutupnya? Saya suka sekali kalau nutup ketika klimaks tutup. Itu pasti membuat penasaran anak. Ya ampun, udah habis. Padahal masih seru kayaknya nih. Tutup, Kak. Dengan demikian anak-anak akan penasaran untuk minggu depan, minggu depan, minggu depan saat kita pegang Tuhan. Lanjut. Buatlah penerapan yang praktis. Apa yang dipelajari dari kisah yang kita ceritakan pada anak-anak? Adik-adik, Nehemia begitu jujur. Dia berkata pada Tuhan bahwa dia tidak mampu. Tapi kalau Tuhan mampukan dia, Tuhan tolong. Adik-adik, kita harus hidup jujur depan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Adik-adik, Gideon tahu diri. Dia orang yang adik-adik mungkin kecil. Orang pikir nggak mampu, masih kecil. Tapi kalau Tuhan menyertai kalian, kalian pasti bisa. Itu penerapannya. Pasti kurikulum sudah mencantumkan penerapan yang harus diciptakan pada adik-adik ya Kak. Tapi kita perlu penekanannya Kak. Ulangi penekanan atau tujuan yang sebuah cita. Nah, mau ngomong tentang jujur nih. Kata jujur harus kita ulang-ulang Kak. Sehingga anak-anak ngerti jujur. Walaupun mungkin dia nggak paham keseluruhan cerita itu, tapi kata jujur yang sering disebutkan sehingga anak paham, oh jujur. Dek, tadi apa firman Tuhan bakal oleh kakaknya? Nggak tahu mah. Lo kok nggak tahu, nggak ngerti. Pokoknya jujur mah. Apa yang jujur? Jujur. Siapa itu? Daud mah. Ya gimana ceritanya? Nggak ngerti. Jujur. Masih beruntung kan? Karena kita ada penukan, ada penekanan, ada cerita yang diulang-ulang itu, kata yang ulang itu sehingga tahu jujur. Nah, jangan cuma sekali sebut aja, tapi diulang-ulang sebut kata itu. Sehingga anak-anak paham apa tujuannya, penekannya apa. Yang keenam, gunakan alat bantu baik audio maupun visual. Kita udah bisa banyak mengambil gambar di
anak-anak bisa memvisualkan, oh kayak gitu gambarnya, oh seperti itu, sehingga anak-anak bukan hanya mendengarkan tapi juga melihat dengan menyenangkan. Anak-anak bisa melihat gitu kan. Apalagi untuk anak kelas kecil, Kak. Anak kecil itu bukan hanya bisa melihat tapi meraba juga. Makanya kalau di kelas kecil sebaiknya mungkin alat peraganya ada alat peraga yang bisa dilihat, dipegang sama anak itu dan bisa dimainkan. Ya kan? Jadi dia lihat, dia pegang, oh ya, gitu-gitu. Nah, itu bagus. Dan ada juga bisa pakai alat bantu audio gitu-gitu. Seperti contohnya, pulanglah, aku tidak punya lagi anak laki-laki itu. Tidak, ibu, aku tidak akan pulang. Aku akan ikut ibu. Mana kamu pergi? Iya, sekarang kita pulang. Tidak, ibu. Allahku menjadi Allah. Bangsa-bangsaku. Izinkan aku ikut dengan ibu. Oh, anakku. Kalau begitu, mari kita pulang. Baik, ibu. Ya, Kak. Jadi ada hal oh, betapa aku kehilangan dia. Beberapa waktu yang lalu, kita masih melihat Yesus di depan kita. Hari ini kita melihat dia tergantung di kayu salib. Apa salahnya? Aku tidak tahu. Lebih menyenangkan enggak dengan suara itu? Atau hai, pagi yang indah. Apa kabarmu? Baik, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarmu? Aku juga baik-baik, kek. Kemana, kek? Seperti biasa, aku akan pergi ke ladang. Gitu ya, Kak. Oke. Yang ketujuh, hindari pengalihan perhatian. Apa nih, Kak Manto? Kadang-kadang ada guru sekolah minggu yang nggak bertugas, dan karena masa nggak bertugas, dia sepertinya nggak membantu guru yang bertugas. Ketika bawa firman Tuhan, pas mau klimak nih, tiba-tiba handphonenya bunyi. Itu mengganggu. Tiba-tiba dia berjalan depan kita, permisi Kak, mau ambil kantong kolekte. Makasih Kak, baik lagi. Itu namanya mengganggu, mendistract anak-anak yang sudah fokus tiba-tiba terganggu karena anak bunyi handphone, bunyi mungkin tertawa atau bunyi hal-hal lain, atau mungkin dia mengganggu ke depan, dia hilir mudik ke depan. Kalau ada guru seperti itu, salibkan dia. Karena mengganggu apa yang sedang kita bapakan firman Tuhan. Jadi kakak, ketika kita nggak bertugas, please jadilah helper, jadilah orang yang duduk bersama anak-anak mendengarkan firman Tuhan, memberi contoh. Aku pun mendengarkan firman Tuhan yang kakak itu sedang bawakan, atau mendiamkan anak-anak yang ribut di tengah-tengah kerumunan itu. Jadilah guru-guru yang membantu guru lain yang sedang makan firman Tuhan. Hindari pengalihan perhatian. Ini terakhir Kak, ingat ini adalah cek. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang tahu kalau cek ini dituliskan cek ini
Kira-kira cek ini akan dicairkan nggak uangnya kepada saya? Kak, saya tanya. Kakak. Hah? Tidak, Ah, itu cek kosong. cek Tidak, kosong ya. karena belum ada namanya. Yang Hmm. dibutuhkan supaya cek ini cair apa, Kak? Nama, nominal, tanggal. Lalu, Yang tanda yang paling tangan penting apa? siapa? Tanda Tanda tangan. tangan. Yes, tanda tangan itu penting sekali. Nominalnya berapa rupiah pun tanpa tanda tangan nggak dicairkan. Tapi tanda tangan itu penting, pemilik cek ini. Nah, akhiri firman Tuhan yang kita bawakan kepada anak-anak dengan komitmen. Anak-anak kita ajarkan untuk komitmen melakukan seperti yang firman Tuhan kita bahas hari ini. Misalkan Musa. Adik-adik lipat tangan tutup matanya. Hari ini firman Tuhan mengajar kita bagaimana Musa taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi dari Midian menghadap Firaun. Karena dia tahu itu titah Tuhan. Tuhan perintahkan hal itu. Dia taat. Tuhan pakai Musa karena ketaatan. Siapa di sini yang mau taat sama Tuhan sehingga Tuhan bisa pakai dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan? Boleh angkat tangan? Itu komitmen. Anak angkat tangan, setelah itu kita bimbing mereka berdoa, Tuhan Yesus ajar kami untuk taat seperti Musa. Itu adalah tanda tangan. Percuma dikasih $1 miliar tanpa tanda tangan. Bisa saja firman Tuhan yang kita bawakan begitu luar biasa, menginspirasi, tapi endingnya nggak pernah mengajak anak-anak untuk komitmen. Itu sama dengan cek tanpa tanda tangan. Mungkin firman Tuhannya itu, aduh, dari tadi ribut anak-anak, nggak bisa diem, nggak konsentrasi. Itu sama dengan $5 tuh ceknya. Tapi ditandatanganin. Di ending kita ajak anak-anak untuk komitmen hidup seperti firman Tuhan yang hari ini kita dengar. $5 sih, tangan apa-apa. Tanda tangan. Mungkin hal kecil itu, firman Tuhan yang kita tanamkan pada anak-anak akan membuahkan hasil. Karena kita ajak anak-anak untuk komitmen melakukan firman Tuhan yang hari ini hebat. Tuhan, firman Tuhannya keren, anak diem. Tapi adanya, yuk kita lipat tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang Tuhan hari ini yang begitu luar biasa Tuhan telah tolong. Kami yakin percaya itu akan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan atau berkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Itu $1 miliar sih, tapi tanpa tanda tangan. Coba bayangin, kalau $1 miliar keren ceritanya. Endingnya komitmen, anak-anak akan diberkati. Dan pasti anak-anak akan berubah. Karena pemahaman dan hatinya diubahkan oleh firman Tuhan yang hari ini kita bahas. Dan saya akan mengakhiri ini dengan sebuah video bahwa kita punya tugas. Tugas kita adalah tunjukkan kemana anak-anak harus pergi, yaitu pada Yesus. Firman Tuhan yang kita bawakan itu untuk kerajaan Allah, bukan untuk kita. Kita yang dipercayakan untuk menuntun mereka sampai kepada Kristus. Ini dia. Wah, nggak keputer. Sepertinya ada masalah, Kak. Oke, nggak apa deh kalau gitu.